Halo semuanya, kenalin aku Hikari. Selamat datang di podcast Bersua. Berbagi cerita, suara, dan realita. Sebelum mulai ngobrol hari ini, aku mau mulai dengan satu pengakuan. Jujur, dulu aku termasuk orang yang menganggap pekerjaan kantoran adalah salah satu pekerjaan paling aman. Karena bayangan kita hampir selalu sama kan? Datang pagi, duduk di ruangan ber-AC, buka laptop, meeting, ngerjain laporan, dan pulang. Gak ada tuh alat berat, bekerja di ketinggian, dan kelihatannya jauh dari risiko kerja yang serius. Tapi ternyata yang terlihat aman belum tentu selalu sehat. Data dari ILO menunjukkan bahwa hampir 3 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan sebagian besar kematian tersebut justru berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Di lingkungan perkantoran sendiri, salah satu penelitian terhadap 447 pekerja menemukan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 6,29 jam dari 8 jam kerja dalam posisi duduk, dan lebih dari separuhnya mengalami nyeri leher dan MS disc. Sementara, hampir 74% melaporkan kelelahan selama bekerja. Waktu membaca data itu, jujur aku kepikiran akan suatu hal. Kenapa kita begitu mudah menganggap keluhan kesehatan akibat kerja sebagai sesuatu yang normal? Kayak leher pegal itu dibilang namanya juga kerja. Makan terlambat dibilang lagi banyak deadline. Duduk berjam-jam juga dibilang kayak ya kan kerjanya emang depan laptop. Nah, padahal kalau resiko tersebut sebenarnya tuh bisa dicegah. Persoalannya tuh bukan lagi sekedar bagaimana pekerja menjaga kesehatan sendiri, tapi ada pertanyaan yang lebih besar. Sejauh mana sih lingkungan kerja bisa mendukung hak pekerja untuk tetap sehat? Nah, disinilah menurutku K3 dan HAM itu beririsan. Dan hari ini kita akan mengobrol lebih jauh tentang itu bersama dua orang yang sehari-harinya memang berkecimpung di bidang kesehatan kerja dan sama-sama merupakan certified ahli K3 umum by Kemenaker. Di sini sudah ada Kak Rania dan Kak Aca. Halo Kak, terima kasih udah hadir di Bersua. Biar teman-teman yang nonton juga makin kenal, kita mulai dari Kak Rania dulu ya. Kak Rania nih boleh kenalan sedikit? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Rania Nisrina Aziza. Aku merupakan alumni di FKM UNER dan aku pernah melakukan sertifikasi K3 dan memiliki pengalaman sebagai health analyst di Astra Agro Lestari di HO-nya. Oh, keren banget nih. Oh, makasih Kak Rania. Sekarang giliran ke Kak Aca nih. Kak Aca boleh kenalan juga sama teman-teman yang lagi nonton Bersua? Halo teman-teman Bersua ya. Hai, Iya, betul. kenalin aku Aca, Anissa. Iya, aku Anissa Mutasyalisa, biasa dipanggil Aca. Aku dari FKM juga angkatan 2021 dan sama seperti Rania, alhamdulillah juga sudah berpengalaman dalam sertifikasi ahli K3 umum dari Kemenaker RI tepatnya. Dan saat ini juga kerja di HSE, tepatnya di bidang health juga sebagai associate di salah satu perusahaan industri migas di Indonesia. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Rania dan Kak Aca. Oke, lengkap sudah nih. Dua-duanya sama-sama berkecimpung di bidang kesehatan kerja dan health ya mungkin. Jadi rasanya aku nggak sabar nih untuk langsung masuk ke obrolan kita nih. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mulai dari satu hal yang mungkin juga menjadi cara berpikir dari banyak orang. Kalau mendengar istilah keselamatan dan kesehatan kerja, hampir semua orang tuh langsung membayangkan pekerjaan dengan resiko yang sangat tinggi, seperti sektor tambang, konstruksi, manufaktur, atau pekerjaan yang memang secara kasat mata itu terlihat bahayanya. Sementara pekerja kantoran ini justru sering dianggap sebagai kelompok pekerja yang relatif aman. Padahal kalau kita lihat kembali ke ketujuan K3 sendiri, bukan hanya mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga memastikan setiap pekerja itu dapat bekerja dengan aman dan tetap sehat. Nah, menurut Kak Aca nih, menurut Kakak, kenapa sampai hari ini persepsi bahwa pekerja kantoran itu
aman masih begitu kuat di masyarakat? Oke, sebelumnya terima kasih Hikari untuk pertanyaannya. Ini mungkin juga pertanyaan most of masyarakat ya, karena ini hal yang masih jarang dibahas. Jadi, sebagai orang yang belum lama ini kerja di bidang health, tepatnya di kesehatan kerja, apalagi di perkantoran, menurut aku sendiri alasan utamanya adalah karena selama ini nih persepsi masyarakat, mungkin masyarakat awam atau mungkin kita yang masih belajar gitu, terhadap K3 ini masih sangat lengkap dengan yang namanya safety hazard atau bahaya yang dampaknya itu terlihat secara langsung gitu. Karena kalau kita bicara soal K3 yang terlintas di kepala kita ini seringkali soal, oh pekerja tambang dengan helm safety-nya, atau mungkin pekerja di konstruksi dengan bahaya ketinggian dan sebagainya, yang mana bahaya tersebut kan terlihat secara langsung ya, kayak yang tadi aku udah sempat jelasin. Nah, makanya ketika melihat pekerja kantoran yang mungkin hanya duduk di meja kantor dengan device-nya di ruangan ber-AC, masyarakat awam langsung menyimpulkan bahwa hal itu tuh aman gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya itu kontradiktif banget teman-teman. Pekerja kantor ini justru jauh lebih banyak terpapar oleh health hazard atau mungkin teman-teman familiar sama yang namanya ergonomic hazard. Ya, dan juga hidden hazard atau bahaya yang tersembunyi yang sifatnya ini laten. Nah, kenapa sih hal ini itu berbahaya? Karena dampak dari health hazard ini tuh berkembang secara perlahan sedikit demi sedikit. Sehingga seringkali tuh hal itu dinormalisasi oleh pekerja itu sendiri. Contoh nyata nih, misalnya sakit pinggang atau low back pain. Itu sering dianggap oleh pekerjanya kayak, ah udah ini sakit pinggang biasa aja karena kelamaan duduk gitu. Atau mungkin lehernya kaku gitu. Atau mungkin matanya lelah 8 jam nih lihat layar laptop nonstop gitu. Nah, seringkali nih hal ini dianggap sebagai gejala yang ya udah ini gejala biasa aja gitu, maklum karena kerja di kantor duduk terus gitu. Atau mungkin karena faktor usia juga nih. Padahal nih ya teman-teman, dalam jangka panjang kalau hal ini tuh dibiarin dan gak ditindaklanjuti dengan benar maupun tidak dibuat tindakan preventifnya dengan benar, ini akan menjadi indikasi nyata dalam musculoskeletal disorders atau MSDS, teman-teman mungkin pernah dengar. Nah, teman-teman, tentang K3 perkantoran ini, bahkan di Indonesia sendiri itu udah ada regulasinya yang menentukan dan membuat batasan-batasan yang which is sebenarnya K3 di perkantoran ini adalah hal yang sangat krusial karena sampai undang-undangnya sendiri itu ada di Indonesia, yaitu ada di Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang K3 perkantoran. Hal yang melatar belakangi adanya undang-undang ini juga disebutkan tadi di awal oleh Hikari, ada ketetapan dari ILO yang dia tuh ngasih data kalau ternyata tuh PAK di kantor gitu ya, yang K3 di kantor ini tuh menyumbang angka kematian jauh lebih besar secara global gitu dibanding kecelakaan kerja yang terlihat gitu. Dan juga balik lagi ke hidden hazard atau hazard tersembunyi yang ada di K3 perkantoran, banyak yang nggak nyadar kalau sebenarnya itu faktor lingkungan dan kimia ini juga sedikit banyak tuh mempengaruhi di K3 perkantoran. Seperti misalnya hal yang remeh banget nih sama kita sering miss, debu dari sistem AC. Misalnya AC-nya nih jarang dibersihin atau apa. Hal itu bisa memicu adanya bahaya kimia yang dapat mempengaruhi pernafasan atau misalnya segala macam gitu dari ketahanan kesehatan pekerja itu sendiri gitu. Lalu yang paling penting adalah faktor psikososial. Mungkin sedikit banyak juga udah ada yang tahu ya kalau misalnya bekerja itu pasti banget ada faktor psikososialnya atau bahaya psikososialnya yang sering kali terjadi adalah mental health at work. Di mana menegaskan bahwa stres kerja ini berupa beban kerja digital yang konstan dan burnout di perkantoran ini sedikit banyak bahkan paling banyak dan paling parahnya ini dapat menurunkan imun tubuh secara drastis. Makanya bahaya kerja di kantor itu mungkin tidak terlihat langsung ya seperti yang tadi di awal disebutkan. Lalu tidak yang berdarah-darah gitu, berdarah-darah dalam tanda kutip ya yang seperti kita biasanya ketahui bersama. Namun bahaya kerja di kantor ini atau K3 di perkantoran ini jika tidak di-manage dengan baik justru dapat lebih fatal akibat ke depannya. Seperti itu mungkin ya Hikari ya. Oh, oke, menarik banget nih Kak jawaban dari Kak Aca sendiri. Berarti kayak emang di kantoran tuh lebih bahaya tuh justru lebih bahaya karena itu hidden hazard. Mungkin preventifnya tuh masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Nah, terus karena mungkin aku nangkepnya kayak resikonya itu berkembang secara perlahan ya, dan mungkin kadang baru disadari ketika sudah muncul keluhan.
Betul Nah, banget. aku move ke Karania nih. Kalau dari pengalaman Karania nih sebagai health officer, apakah kondisi seperti ini tuh memang sering ditemui di lingkungan kerja? Dan biasanya, keluhan kesehatan fisik apa sih yang paling sering muncul pada pekerja kantoran? Oke, sebetulnya emang kondisi yang disebutkin sama Aca itu memang sering terjadi, sama juga di lingkungan kerja aku. Jadi, walaupun tingkat risiko yang, terpapar itu nggak sejelas di lapangan gitu ya atau di site, tapi emang pekerja kantoran nih punya hazard, terutama hazard ergonomi nih, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan kalau misalnya nggak dikendaliin. Karena emang, nggak dipungkiri ya nggak semua kantor juga punya kursi yang ergonomis gitu ya. Jadi, sangat menimbulkanlah, eee apa, risiko-risiko dari hazard ergonomis ini. Terus juga keluhan yang paling sering rasakan gitu ya, itu memang, musculoskeletal disorder atau MSDS gitu ya. Contohnya itu, gangguannya kayak ada nyeri leher, terus juga nyeri bahu, terus juga nyeri punggung bawah, itu LBP, itu juga jujurnya salah satu, penyakit yang terpapar di kantor aku yang paling besar terutama. Jadi emang LBP tuh beresiko banget sih. Memang banyak sekali yang merasakan adanya nyeri pergelangan tangan akibat penggunaan komputer secara berulang dan kelelahan mata yang seperti disebut Aca tadi. Di situ juga kita kedapatan untuk kelelahan fisik dan juga mental. Terus, juga hal itu bukan hanya karena ergonomisnya, tapi juga karena pekerjaan yang monoton. Kalau misalnya di site atau lapangan kan kita punya banyak aktivitas gitu ya. Cuman kalau di pekerjaan kan kurang lebih sama, dan waktu istirahat juga sangat mempengaruhi gitu. Nah, untuk faktor resikonya sendiri, itu memang selain workstation ergonomis, gerakan repetitif gitu ya, ada juga nih kurangnya aktivitas peregangan kerja. Makanya memang kantor itu seharusnya ada kayak alarm gitu ya, untuk mengingatkan bahwa pentingnya peregangan gitu. Waktu aku kerja di kantor sebelumnya, waktu magang itu ada. Tapi ketika, di kantor saat ini, mungkin ya semua kantor belum bisa menerapkan, tapi itu memang penting sih sebetulnya untuk peregangan. Nah, di sini aku juga ngeliat nih ada tantangannya ternyata Hikca. Jadi tantangannya itu, bukan cuman sekedar rasa pegel atau normal gitu untuk bekerja, tapi, keluhannya itu misalnya kayak nggak dilaporin, jadinya bisa kronis. Nah, dari kronis itu bisa mengganggu produktivitas dan juga kualitas hidup pekerja. Nah, untuk perspektif ketiga, kondisi ini emang bagian dari resiko yang perlu dikendalikan melalui pendekatan hierarki pengendalian resiko. Nah, maka dari itu menurut aku penting banget sih perusahaan yang perkantoran ya terutama dia menerapkan program ergonomi nih. Misalnya tadi alarm peregangan gitu, terus juga penilaian ergonomi workstation. Kadang, perusahaan tuh juga nggak masukin KPI. Kalau misalnya kita di HO itu kan biasanya kita monitoring site-site gitu ya atau lapangan atau anak perusahaan. Tapi, kadang orang HO-nya gitu lupa kalau misalnya kayak bisa aja nih kita masukin ke KPI gitu loh untuk kayak pengingat dan juga nilai tambah dan juga mencegah untuk, penyakit-penyakit akibat kerja tadi yang karena, eee, ergonomis, terus juga karena komputer gitu. Jadi, penting banget sih untuk menciptakan dan juga menyebarkan promosi kesehatan di tempat kerja agar risiko gangguan, eee, tersebut dapat diminimalisir, Oke, gitu oke. Wah, Hica. sangat komprehensif sekali nih penjelasan dari Kak Rania nih. Bahkan Kak Rania tuh sempat mention tentang, mmm, eee, HOC ya tadi Kak ya, sampai ke hierarkinya. Nah, sebenarnya ada lagi satu hal yang dari tadi tuh terus kepikiran di kepala aku, kayak banyak pekerja itu baru mulai memperhatikan posisi duduk, stretching, atau mulai olahraga tuh justru setelah muncul adanya keluhan. Padahal sebagian besar gangguan ini tuh sebenarnya bisa dicegah. Menurut Kak Aca nih, kenapa budaya pencegahan di lingkungan kerja ini belum masih sekuat budaya mengobati ini, Kak?
Oke. Oke, Hik. Jadi gini sih ya, Hik, kalau menurut aku ya, alasan budaya pencegahan ya di kantor ya, apalagi di K3 perkantoran ini masih belum sekuat budaya mengobati, adalah karena kita sendiri ya, atau mungkin para pekerjanya, atau mungkin perusahaan sendiri itu masih cenderung reaktif. Banyak perusahaan itu baru bergerak ketika sudah ada keluhan, ketika sudah ada sakit, atau bahkan fatalnya ketika sudah ada insiden. Dan kan kita semua tahu ya, tujuan K3 sendiri kan untuk mencegah masalah ini terjadi kan, mencegah insiden ini terjadi gitu. Nah, tantangan berikutnya ini perilaku preventif belum benar-benar menjadi kebiasaan. Hal sederhana seperti istirahat aktif, kayak yang tadi Rania bilang ya, posisi kerja ergonomis, menjaga kesehatan mental, atau pemeriksaan kesehatan berkala ini sering dianggap tidak mendesak karena manfaatnya tidak langsung terlihat. Kalau tadi di kantor Rania itu ada alarm untuk ini ya, semacam bergerak gitu ya untuk ergonomisnya agar baik. Nah di kantor aku tuh juga sama. Jadi di laptop kantor kita ini yang udah tersistem dari sistem kantor, kita tuh setiap 1,5 jam tuh ada semacam ergonomic exercise dalam bentuk video yang itu tuh nggak bisa di close. Jadi selama 30 detik sampai 1 menit itu kita harus lihat itu dan kita harus meraktekin itu. Nah ini adalah bentuk nyata perilaku preventif yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang diharapkan semua perusahaan di Indonesia ini dapat melakukan hal yang sama gitu. Karena itu edukasi kesehatan kerja ini sangat penting ya teman-teman. Pekerja ini perlu memahami bahwa risiko di perkantoran itu memang bukan hanya kecelakaan fisik gitu, tetapi juga gangguan muskuloskeletal, stres kerja, kelelahan, dan penyakit tidak menular. Jadi banyak banget jenisnya. Oke, jadi kuncinya itu kalau menurut aku ya, kita harus menggeser fokus dari sekedar kuratif menjadi promotif dan preventif. Artinya perusahaan ini mampu membangun lingkungan kerja yang sehat, mengedukasi secara rutin, dan melibatkan pimpinan sebagai teladan dan menjadikan perilaku sehat sebagai budaya sehari-hari. Kalau pencegahan sudah menjadi kebiasaan, produktivitas meningkat, dan biaya kesehatan juga pastinya bisa ditekan. Jadi begitu sih kalau menurut aku. Oke, mantep. Jujur aku sepakat banget nih sama yang udah diomongin sama Kak Aca yang tentang ternyata masih reaktif, tapi sebenarnya dari sisi perusahaan Kak Aca pun juga udah banyak step-step kemajuan ya Kak, kayak yang tentang video stretching dan lain sebagainya yang tidak bisa di-skip oleh orang-orang itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi manajemen dari perusahaannya pun sudah sedikit demi sedikit memberikan kayak wadah ya untuk orang itu wadah untuk stretching. Namun Betul. sebenarnya tetap kembali lagi ke ini ya Kak, ke pribadi masing-masing apakah dia akan mengikuti orang-orang itu atau tidak gitu. Nah, terus jadi sebenarnya tuh kayak tantangannya tuh bukan karena kita nggak tahu tapi juga karena kita sering ngerasa sebenarnya kayak belum perlu karena belum ada kayak tonjokan atau apa gitu yang membuat kita tuh Betul. berubah. Belum kejadian bahasa kasarnya ya, belum kejadian. Betul. Nah, kalau dari Karania nih, kalau dari pengalaman Kakak, ketika perusahaan mulai menjalankan program kesehatan kerja, tantangannya tuh sebenarnya biasanya ada di mana? Kayak apakah di sistemnya atau justru di perubahan perilaku pekerjanya sendiri? Oke, Hik. Untuk, dari pengalaman aku sendiri, emang tantangan terbesar tuh biasanya bukan ke penyusunan program ya, karena itu kan bisa didiskusiin tuh sama kebutuhan manajemen juga, jadi nanti penyesuaian aja. Tapi sebetulnya tuh lebih ke perubahan perilaku atau behavior change dan juga konsistensi implementasinya. Hal ini tuh sebetulnya karena, banyak banget ya orang-orang tuh yang masih nganggep, eee hal itu tuh kayak sepele gitu ya, jadi kayak tunggu kronis dulu atau tunggu kerasa dulu baru berubah gitu. Padahal harusnya memang sebelum atau pas programnya ada itu emang udah harus beradaptasi sih menurut aku, dan juga harus konsisten. Jadi kita bisa menghindar dari paparan-paparan resiko untuk di perkantoran bahayanya. Nah, namun misalnya nih meskipun perusahaan telah menyediakan program kesehatan kerja, tapi keberhasilannya juga menurut aku ya, key faktornya itu yang paling mempengaruhi adalah komitmen dan juga partisipasi aktif pekerja. Jadi untuk penerapannya itu pekerja emang harus, nerapin benar-benar sesuai program sih dan harus dipantau gitu ya, ataupun nggak dipantau juga emang harusnya mereka tahu bahwa program ini adalah untuk
keberlangsungan pekerjaan dan juga, keamanan dari pekerja itu sendiri dari paparan penyakitnya. Dan selain itu, komitmen dari pimpinan atau manajemen komitmen ini harus jadi faktor kunci juga. Jadi, manajemen itu harus memberi dukungan dalam bentuk kebijakan misalnya atau penyediaan sumber daya dan keteladanan itu memang sangat mempengaruhi keberhasilan program. Jadi, eksekusinya itu harus disesuaikan dengan komitmen dan juga adaptasi dari pekerja, tapi manajemen tuh juga harus kayak menyongsong gitu dengan kayak mereka, membuat kebijakannya gitu. Dan yang gak kalah penting menurut aku juga budaya organisasinya sendiri, terutama dari safety culture atau dari health culture-nya sendiri. Soalnya kalau misalnya budaya K3-nya udah bagus, jadi pekerjanya tuh bisa lebih sadar gitu bahwa menjaga kesehatan tuh memang penting dan bukan tanggung jawab individu juga, tapi juga bagian dari budaya pekerja perusahaan gitu. Makanya emang penting banget sih program kesehatan kerja yang bukan cuman edukasi, tapi lebih ke, praktikal dan dilakukan secara berkelanjutan, contohnya kayak Promkes, terus monitoring, evaluasi, sama dukungan manajemen itu tadi sih, yang emang perubahannya tuh dapat dipertahankan. Jadi bukan dilaksanakan aja, tapi emang bisa, dipertahankan dalam jangka panjang, gitu Hik, dari Oke aku. oke, jadi kalau aku nangkep, conclusion-nya tuh harus ada benang merah saling support di antara, perusahaan atau yang biasa disebut tadi karena bilangnya manajemen ya, dan juga dari, pegawainya itu sendiri. Nah, dari diskusi tadi aku tuh juga melihat hal yang menarik, banyak banget nih hal menariknya. Selama ini, kita sering memandang kesehatan kerja itu sebagai bagian inti dari penerapan K3. Padahal kalau dipikir lebih jauh, isu ini tuh sebenarnya juga berbicara tentang hak setiap orang untuk tetap sehat ketika bekerja. Karena pada akhirnya, tujuan seseorang bekerja itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan justru kehilangan kesehatannya karena pekerjaannya. Dan menurutku ini tuh yang sering luput gitu. Hak atas kesehatan ternyata tidak berhenti pada akses rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut bagaimana lingkungan kerja itu mampu menjaga pekerjaannya agar tetap sehat. Nah, menurut Kak Aca, di mana batas antara tuntutan pekerjaan yang masih wajar dengan kondisi kerja yang mulai mengancam hak pekerja untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal? Oke. Oke, bagus nih ya pertanyaannya ya. Kalau menurut aku sendiri Hik ya, batasnya itu sebenarnya sederhana aja. Selama tuntutan pekerjaan ini masih bisa dijalankan ya, tanpa meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja itu sendiri, itu masih wajar. Tetapi ketika beban kerja, jam kerja, lingkungan kerja, atau bahkan tekanan pekerjaan yang ada itu mulai menyebabkan gangguan kesehatan fisik maupun mental pekerja, berarti hak pekerja untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal ini mulai terancam. Makanya ada yang harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, yaitu untuk melakukan health risk assessment, untuk mengetahui resiko kesehatan kerja apa yang ada di suatu wilayah kerja. Tidak luput untuk yang berada di perkantoran itu sendiri. Hal ini penting untuk dilakukan, karena pertama, agar dapat membuat program preventifnya, dan yang kedua, agar pekerja ini juga bisa sadar, kalau mereka mulai merasakan ada kondisi yang tidak seperti seharusnya dalam tubuh mereka atau dalam kondisi mereka yang dapat mereka tindak lanjuti lagi agar tidak berakibat fatal seperti itu. Dan bahkan WHO dan juga ILO ini udah sering banget nih nyinggung bahwa setiap pekerja ini tuh berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi menyediakan tempat kerja yang sehat ini bukan sekedar fasilitas tambahan ya, take notes ya mungkin perusahaan-perusahaan di Indo. Ini tuh adalah bare minimum ya teman-teman kalau bahasa anak muda sekarang. Karena ini termasuk dalam hak dasar bagi para pekerja. Karena itu, pencegahan ini menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan ini seharusnya tuh tidak menunggu sampai ada kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau burnout, baru mengambil tindakan. Makanya penting juga untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan juga ya untuk adanya BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menunjang hal ini juga. Pun juga untuk yang psikososialnya gitu, jadi nggak melulu tentang fisiknya. Tapi kan kita masih sering nemu nih perusahaan-perusahaan Indonesia belum ada BPJS TK-nya, belum memfasilitasi, padahal kita tahu bersama hal itu wajib dan udah
dijelaskan sama Kemenaker juga. Nah, makanya di sini tuh penting memahami bahwa K3 ini bukan hanya soal memenuhi regulasi atau compliance ya. Esensi K3 perkantoran ini sendiri adalah mengenai bahaya sejak awal gitu. Kita menilai sama-sama nih risikonya apa. Lalu kita kendalikan risiko tersebut agar pekerja kita itu tetap sehat, produktif, dan dapat bekerja secara berkelanjutan. Jadi menurut aku sendiri tuh tujuan akhirnya tuh bukan hanya perusahaan patuh terhadap regulasi negara atau ketetapan negara atau bagaimana yang diatur oleh negara gitu, tetapi untuk memastikan bahwa setiap orang bisa pulang ke rumah dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Karena apa artinya target suatu perusahaan jika pekerja sendiri itu tidak sejahtera dan tidak sehat secara mental maupun fisik gitu sih kalau menurut aku. Oke, betul-betul. Lagi-lagi aku selalu sepakat nih sama opini-opini dari Kak Aca. Jadi kayak perusahaan itu juga sangat penting nih untuk memberikan kenyamanan ataupun sangat memperhatikan hak-hak dari pekerjanya itu sendiri. Jadi bahkan itu let's say bare minimum ya Kak kalau misalnya orang-orang itu. Betul banget. Ya. Jadi nih misalnya teman-teman ya, aku izin masuk sedikit ya. Jadi nih misalnya teman-teman nemu rekrutmen benefitnya itu BPJS ketenaga kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Itu bukan benefit guys, itu bare minimum. Itu yang wajib kalian dapat. Itu bukan benefit gitu loh. Saking itu memang kewajiban perusahaan untuk menjaminnya gitu. Oke, berarti ini take a note juga nih kalau misalnya kayak cari lowongan atau apa, kita perhatikan baik banget. Kita harus bisa mensegmentasikan mana yang real benefit atau mana yang bare minimum tapi dikemas sebagai benefit yang lagi ngetren sekarang ya. Iya, oke, menarik nih Kak. Terus berarti produktivitas dan kesehatan sebenarnya bukan dua hal yang saling bertentangan. Mereka tuh justru harusnya kayak saling memenuhi ya. Kayak ketika pekerja sehat, produktivitas yang berkelanjutan tuh juga akan lebih mudah tercapai. Nah, kalau dari Kak Rania nih, dari sisi implementasinya, bagaimana perusahaan tuh dapat menyeimbangkan target perusahaan dengan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan pekerjanya? Mungkin kayak lebih ke kita konotasinya atau pembahasannya lebih ke HAM-nya itu, Kak. Oke, sebetulnya benar ya kalau misalnya produktivitas sama kesehatan kerja itu memang bukan dua hal yang, bertentangan gitu. Kalau misalnya perusahaan tuh punya employee well-being gitu ya, jadi, karyawannya tuh bener-bener sehat gitu, berkualitas gitu, dan dijadikan bagian dari strategi bisnis, itu bukan cuman kesehatan yang, apa ya, buat pekerja aja, tapi juga bisa menjadi investasi untuk kantor sendiri. Jadi kalau misalnya, kantor itu memiliki karyawan-karyawan berkualitas gitu ya, disuntik gitu dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi, eee, kalau misalnya kita lihat result-nya gitu ya, pasti karyawan tuh pasti nggak ada yang izin sakit atau, nggak ada yang ke ruang kantor gitu buat istirahat karena, sudah sehat semua dan perusahaan pun juga pasti deadline-nya bakal selesai gitu, nggak ada yang harus di-cover sama orang lain. Terus juga, hal ini bakalan bisa nyeimbangin nih, misal target perusahaan tuh banyak gitu, tapi di satu sisi perusahaan juga peduli sama perlindungan kesehatan yang dicapai dari penerapan sistem kerja yang aman, terus juga ada pengendalian risiko, program promotif yang memang dia dievaluasi dan dimonitoring gitu ya, serta kebijakan kerja yang memang benar-benar diimplementasikan. Nah, di sini juga ada hal yang penting sih menurut aku, contohnya adalah leadership commitment yang menjadi faktor utama. Kita kan pernah nih belajar tentang kesehatan ataupun stakeholder gitu. Jadi orang-orang tuh nggak mau ngikutin, omongan dari mahasiswa, maunya dari stakeholder. Nah, begitu pula dengan leadership commitment yang bisa jadi faktor utama. Jadi ketika pemimpin itu menunjukkan, komitmen terhadap K3 gini ya, sama kesehatan kerja, pasti bawahannya mau nggak mau ngikutin atasannya dong, kalau enggak ya bakalan beresiko gitu loh. Dari struktur organisasinya juga. Nah, dari sini nih perusahaan perlu untuk menerapkan prinsip health equity.
Nah, di mana emang perusahaan tuh harus memastikan seluruh pekerja yang punya akses tanpa ada perbedaan gitu ya dari jabatan, usia, jenis pekerjaan maupun kepegawaiannya sendiri gitu. Walaupun bukan leadernya, tapi dia juga punya hak gitu untuk mendapatkan program-program dan hak atas kesehatannya dia. Mungkin tadi kan Gitu sih. kayak ya oke oke, mantap mantap, Kak. Aku juga, setuju nih sama apa yang diomongin sama Kak Rania. Kayak mungkin dari Kak Aca sendiri ini kayak apakah ada, respons terkait timbal balik dari aku atau respon dari aku, atau juga kayak ingin menimpali informasi-informasi yang telah diberikan Kak Rania. Oh ternyata nih sama nih di perusahaan aku juga kayak gini, pemenuhan HAM-nya pun masih susah, atau kayak kita sama-sama berprogres nih untuk memenuhi HAM-HAM dari pekerja kita dan lain sebagainya gitu, Kak. Oke, jadi mungkin kalau perusahaan aku sendiri ya mungkin mirip-mirip perusahaan Rania ya, kalau soal kita ngomongin yang kesehatan kerja tadi. Nah, namun kalau soal pemenuhan HAM, so far selama aku bekerja di perusahaan aku berada di lingkungan yang sangat mementingkan kesehatan dan juga keselamatan pekerjaan aku sendiri. Aku lumayan sudah melakukan site visit ke beberapa tempat di luar Pulau Jawa juga. Nah, waktu itu pernah ada satu daerah yang ini cukup jauh dari Pulau Jawa dan sebenarnya aku harus melakukan visitasi ke sana. Cuma saat itu aku nggak diperbolehkan bahkan sama manajer untuk berangkat. Kenapa? Karena waktu itu asuransi yang berbeda dari BPJS yang sudah aku dapatkan, ada asuransi khusus ya kalau di perusahaan aku itu untuk yang bepergiannya ke luar pulau, ini tuh belum sepenuhnya dapat aku klaim. Jadi dia intinya belum bisa keluar lah dan belum bisa aku gunakan. Lalu ketimbang mengambil resiko yang lebih fatal, amit-amit nauzubillah lebih fatal, manajer aku minta untuk udah stay di kantor aja, nanti olah data aja, nggak usah berangkat. Karena kita nggak mau lo kenapa-napa, bahasa kasarnya gitu. Jadi menurut aku mungkin ini bisa menjadi contoh ya untuk perusahaan-perusahaan di luar sana yang mungkin banget belum sebegitu mementingkannya keselamatan dan hak asasi untuk para pekerja. Karena yang lagi tadi aku sebutkan untuk apa tujuan dan goal suatu perusahaan ini tercapai, untuk apa targetnya tercapai, jika pekerjanya ini tidak selamat, tidak sehat secara mental maupun fisik, tidak sejahtera. Karena nantinya hal ini akan menjadi cycle buruk yang terulang dan ini akan berimbas buruk juga pada perusahaan itu sendiri. Gitu sih Hik ya kalau menurut aku ya. Oke oke, aku amazed banget nih sama cerita Kak Aca tadi yang kayak sebenarnya Kakak ini ditugaskan untuk ke suatu wilayah di luar Jawa, tapi karena ada aspek asuransi belum bisa dipegang dengan safe atau kayak belum bisa diklaim nih, kewajiban Kak Aca tuh bisa di-hold dulu nih karena hak atas kesehatan Kak Rania ini masih belum bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Menurut aku itu Betul, betul. luar biasa keren dan bisa jadi contoh nih untuk perusahaan-perusahaan lain. Menurut Kak Aca berarti kayak alhamdulillah di perusahaan Kakak ini HAM-nya masih tercukupi contohnya dari fakta-fakta itu ya, Kak. Nah, mungkin kayak untuk perusahaan lain nih, Kak, kira-kira dari sisi mana ya, Kak, yang bisa ngebantu nge-boost untuk pemenuhan HAM-HAM dari pekerja itu, Kak? Oke, mungkin aku ngelanjutin juga yang dari Rania itu ya, mungkin adanya klinik kantor. Karena mungkin di kantor aku juga ada klinik. Klinik kantor ini sangat amat membantu ya, entah untuk sehat kita sekedar minta obat lagi sakit perut atau lagi pusing, ini bisa banget kita memanfaatkan dan ini memang hak para pekerja juga untuk mendapatkan fasilitas itu gitu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya bagaimana ya untuk mendorongnya ya Hik ya untuk pemenuhan HAM ini ya. Menurut aku yang dapat memberikan dampak secara nyata dan mendorong secara nyata itu mau nggak mau dari top manajemen. Dari manajemen yang atas yang ada di kantor ini yang sudah memiliki mindset terkait dengan pemenuhan hak asasi untuk para pekerja sendiri. Karena bagaimana bisa jika suatu hak asasi ini terpenuhi kalau tidak dengan peranan dari yang atas dulu. Makanya itu peranan atas ini sangat penting karena karena bagaimana yang dari atas ini sudah
membuat suatu pemikiran atau sudah menetapkan suatu ketepatan seperti menepati hak asasi ini, maka yang bawah ini akan mengikuti, begitu. Jadi menurut aku peran yang paling penting itu adalah di atas untuk mengaturnya dan yang bawah ini untuk memenuhinya, dan juga penting sekali untuk top manajemen dan juga para pekerja ini menyatukan sama-sama nih pendapatnya, menyatukan sama-sama apa nih tujuannya kita melakukan pemenuhan hak asasi ini, gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih Kak Aca atas jawabannya tadi. Aku juga, kalau misalnya aku boleh tarik kesimpulan nih Kak, berarti intinya pun juga harus ada yang namanya, kata yang paling penting, kolaborasi antara top manajemen dan juga bawahannya. Jadi kayak kalau misalnya top manajemennya tuh juga harus bikin kebijakan-kebijakan yang membuat dari bawahannya itu merasa aman, nyaman, dan hak-haknya terpenuhi. Sedangkan dari sisi bawahan pun juga sebisa mungkin mengikuti kebijakan dari atasannya. Dan apabila ada kayak miss kebijakan atau kebijakan yang misalnya kurang bagus, mungkin bisa diadvokasikan gitu. Karena kalau misalnya kebijakan itu masih tetap stay atau sustain, pasti itu juga kan berdampak ke kita-kita atau ke bawahan-bawahan gitu ya Kak ya. Oke, nih karya-karyanya udah kembali nih. Sebelum kita akhiri podcast ini, aku punya satu pertanyaan terakhir, janji terakhir nih. Kalau hanya boleh memberikan satu pesan atau 1 menit untuk teman-teman yang bekerja di kantoran, apa yang ingin Kakak sampaikan? Mungkin aku ke Kak Rania dulu nih, Kak. Pesan apa sih untuk orang-orang yang bekerja di kantoran? Kalau dari aku sendiri sih tergantung ke kantornya ya, balik lagi masing-masing kalau misalnya punya privilege gitu ya, kayak ada klinik di kantor ataupun misalnya mau ke site pun di site ada kliniknya juga, atau punya asuransi yang tidak ada dibedakan, misalnya kayak mau melahirkan gitu, terus gak ada, perbedaan kelas sama bos, yaitu dipergunakan sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan gitu, udah mulai coba ke klinik kantor, terus nanti mungkin bisa dirujuk dan pakai asuransi kantor gitu ya. Terus juga jangan sungkan untuk, melakukan inovasi atau perubahan di kantor, misalnya belum ada program kesehatan, belum ada regulasinya, belum ada kliniknya gitu. Ya udah coba diomongin dulu, sama, ke tim health gitu ya, kalau misalnya teman-teman bukan dari tim health boleh diomongin dulu ke tim health, diadvokasikan atau melalui HR gitu, tergantung regulasi kantor masing-masing, atau misalnya kita memang, dari tim health gitu ya, boleh diinovasikan gitu, bisa jadi nilai plus juga, mungkin ada hal-hal yang kurang dan juga bisa di-request ke manajemen, asal, budgeting dan juga impact-nya bisa, di-adjust gitu ya, antara keduanya, bisa berkesinambungan, bisa jadi bakal di-ACC dan punya nilai plus gitu, misalnya kayak kita peduli terkait kesehatan, dan kalaupun, misalnya ada yang belum, yang nggak bisa nerapin 2 hal itu, coba lakukan preventif mandiri gitu. Misalnya bosnya nggak harus ngewajibin kita untuk aware terhadap kesehatan, tapi ya dalam diri kita sendiri kita sadar gitu bahwa misalnya pekerjaan itu memang penting, tapi kesehatan itu juga bisa, menjadi hal yang lebih penting untuk menunjang pekerjaan. Karena ya itu, kalau misal kata orang-orang kantor bisa ngegantiin kita dalam 1 hari, tapi keluarga kita, teman kita nggak akan ada yang bisa gantiin, kita di meja makan atau di, kos misalnya gitu. Terus, ya itu sih kalau misalnya nggak bisa ya aware sama diri sendiri sama pergunain BPJS kesehatan yang diberikan pemerintah, itu kan, seluruh warga Indonesia tuh wajib tuh menggunakan. Jadi kalau misalnya nggak ada fasilitas dari kantor, ya udah pergunakan dari BPJS. Dirujuk ke rumah sakit yang lain. Itu menurut aku, sebagai pekerja, cintailah diri kita juga. Oke, closing statement-nya bagus banget lah, cintailah diri kita juga, dan juga harus aware sama kesehatan kita sendiri. Karena apa? Kalau misalnya kita terlalu push ourselves untuk mengerjakan target-target kantor, terus kalau misalnya nggak ada kita, kantor tuh bisa cepet banget nih ganti pengganti kita. Namun kayak orang-orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita tuh nggak bisa mencari pengganti kita di meja makan dan lain sebagainya. Itu kayak amazing, very thoughtful sekali Kak Rania. Nah, mungkin move ke Kak Aca nih, kayak kalau boleh
memberikan satu pesan untuk teman-teman yang bekerja di kantor nih, apa yang pengen Kakak sampaikan untuk meningkatkan atau memaintain derajat kesehatan ataupun dari pemenuhan hak itu sendiri, Kak? Oke, kalau tadi Rania mungkin ngomongin soal manajemen ya. Kalau aku mungkin ngomongin pesan untuk individunya aja ya. Untuk yang para pekerja yang ada di kantor gitu ya, jangan tunggu sakit gitu untuk mulai peduli terhadap kesehatan kerja gitu. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini dapat mencegah dampak yang jauh lebih besar nantinya yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu kita menutup adanya kemungkinan itu. Mulai membiasakan dari bahaya ergonomik, kita mulai dengan memiliki postur tubuh saat duduk ini yang baik dan benar, bagaimana posisi ergonomiknya itu yang benar, layarnya harus berapa jauhnya dari kita, lalu untuk mata harus per berapa menit kita istirahatin mata nih, lihat yang ijo-ijo dulu nih, tanaman lah gitu, lihat keluar dulu. Terus juga kita mulai membiasakan nih setelah duduk seberapa lama kita berdiri, entah mungkin pinggangnya diregangkan dulu, atau mungkin kita jalan dulu sedikit kemana, cuci muka, ke toilet, that's totally fine gitu. Karena itu sama saja dengan kita juga berusaha untuk memenuhi hak asasi kita sebagai pekerja juga ya, bagaimana kita ingin bekerja secara aman. Gitu sih Hik ya, kalau menurut aku. Jadi sebisa mungkin kita cegah, karena kalaupun bisa diobati pun kita nggak akan tahu apakah obatnya itu ada atau obatnya tidak ada. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencegah terlebih dahulu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, mantap banget nih dari sisi manajemen dan juga dari individu kita udah dapat ilmu-ilmunya nih. Kalau dari Kak Aca kayak yang penting preventif ya Kak, kayak ayo ini udah ada nih program stretching, udah ada program apa, kita juga tahu kayak cara pandang 20-20-20 dan sebagainya. Kita lakuin biar apa? Biar kita nggak dapat atau nggak kena impact dari hal-hal negatif itu yang kayak deadline numpuk dan lain sebagainya, karena kita punya things yang kita lakukan agar meminimalisir dari hal-hal negatif itu lagi. Oke, thank you Kak Aca nih atas pesannya, bisa kita petik bersama ya nanti untuk kedepannya. Nah, kayak ini udah ujung dari podcast kita hari ini. Aku mau ngucapin banyak-banyak makasih kepada narasumber hebat kita, ada Kak Aca dan juga Kak Rania yang udah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga Kak Rania dan Kak Aca nih selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan topik utama kita semoga hak-hak dari Kak Aca dan Kak Rania pun ini selalu terpenuhi dimanapun kakak-kakak berada. Oke, mungkin Kak Aca dan Kak Rania mau say bye dulu ke audiens. Oke, mungkin aku dulu ya. Ya, terima kasih banyak Hikari udah mengundang aku sama Rania juga ya di podcast Bersua ya ini ya namanya tadi ya, Bersua. Fun banget. Semoga teman-teman juga bisa ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama sesi podcast. Aku sama Rania pastinya harap ya ada yang bisa dipetik secara baik dari podcast ini dan bisa kita implementasikan secara bersama-sama. Gitu sih kalau dari aku ya. Aku move lagi nih ke Karania. Kalau dari Karania sendiri, mau say goodbye, say thank you, ataupun kayak closing statement nih? Singkat aja, Kak. Oke, terima kasih Hikca udah diskusi nih terkait K3, PAK, dan juga paparannya di kantor dan gimana kita bisa manfaatin fasilitas dan juga hal-hal yang bisa dievaluasi dari perkantoran ini. Aku juga mau ucapin terima kasih udah nambah insight nih, tuker ide, terus juga nambah-nambah hal yang bisa diinovasi dari kantor kita masing-masing apa ya kira-kira. Dan aku harap juga insight-insight ini bisa bermanfaat untuk pengalaman kedepannya dari teman-teman bersuara gitu ya, dijadikan bekal gitu mungkin untuk pesan-pesan dari kita. Dan juga mungkin kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Hikari. Aku makasih banyak ya Hik udah diundang dan juga Aca, kita udah diskusi gitu. Ya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman bersuara dan semangat untuk teman-teman yang mungkin mau kerja di kantor atau tertarik di bidang health seperti kita. Oke. Makasih guys. Terima kasih Kak Aca, Kak Rania.
Selamat melanjutkan aktivitas ya, Kak. Oke, jujur dari diskusi hari ini cara pandang aku tuh sangat berubah ya. Dulu aku ngira pekerjaan kantoran adalah pekerjaan yang paling aman, tapi sekarang aku sadar ternyata resiko kesehatan tuh tidak selalu datang dalam bentuk kecelakaan besar. Kadang justru hadir lewat kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap normal setiap hari, dan mungkin justru itulah yang paling bahaya. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa menjaga kesehatan di tempat kerja bukan hanya bagian dari budaya K3, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak setiap orang untuk bekerja dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat. Terima kasih banyak untuk narasumber hebat kita, ada Kak Aca dan juga Kak Rania atas insight yang sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast bersua pada hari ini. Dari aku pribadi, aku memohon maaf apabila ada salah kata, perkataan, atau yang lainnya. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!